Hai friend-friend pecinta film Korea, gimana kabar kalian semua? Balik lagi dengan Yuga di Yuga Channel. Di kesempatan kali ini Yuga bakal kasih ringkasan film Korea terbaru nih buat kalian. Namun bukan bergenre drama ya guys, karena Yuga orang yang anti drama-drama melo selera emak-emak bucin. Film yang akan Yuga bahas kali ini berjudul The Killer, A Girl Who Deserves to Die, yang dirilis tahun 2022. Masih hangat banget guys. Film yang dibintangi oleh Paman Jang Hyuk ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran profesional yang harus terjerat kasus saat berusaha melindungi seorang gadis remaja yang tiba-tiba menjadi tanggung jawabnya. Penasaran gimana serunya film ini? Langsung wae kalian simak alur ceritanya. Di awal film kita langsung disuguhkan adegan pertarungan sadis antara seorang pria bernama Bang Ui Kang dengan dua orang penjahat di sebuah hotel. Sebagai seorang pembunuh legendaris, sudah pasti Ui Kang berhasil mengalahkan kedua penjahat tersebut dengan berdarah-darah. Setelah itu dia mendapatkan sebuah pesan yang bertanya keadaan seorang bayi. Scene berlanjut saat Bang Ui Kang menikmati kehidupannya setelah pensiun dari profesinya sebagai seorang pembunuh legendaris yang ditakuti. Sang istri yang bernama Hyun So mendekati dirinya yang sedang asyik membaca sebuah buku. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja istri Bang Ui Kang memintanya untuk menjaga seorang gadis berusia 17 tahun yang merupakan anak dari teman istri Ui Kang. Karena ibu dari gadis tersebut akan pergi berlibur ke Pulau Jeju bersama istri Ui Kang selama 3 minggu. Awalnya Ui Kang menolak permintaan sang istri dengan berbagai alasan. Karena dia terus membujuknya mau tak mau, akhirnya Ui Kang menerima permintaan sang istri. Dan kemudian Ui Kang langsung mengantar sang istri dan temannya ke bandara. Malamnya Ui Kang menjemput gadis yang dititipkan istrinya di sekolah. Gadis tersebut bernama Yeonji yang merupakan siswi sekolah menengah. Bukan langsung pulang ke rumah, Ui Kang juga mengantar Yeonji dan temannya mampir ke sebuah toko buku. Tak hanya itu, Ui Kang juga mengisi dompet Yeonji dengan beberapa lembar uang untuk belanja. Ui Kang pun meninggalkan mereka pulang karena Yeonji bilang dia akan menginap di rumah temannya. Tepat pukul 1 dini hari, Yeonji menelepon Ui Kang yang sedang tertidur dan merengek alasan sakit perut. Dan ketika Ui Kang datang menemuinya, rupanya Yeonji berbohong dan kepergok asyik-asyikan ngedate dengan cowok kakak kelasnya di sebuah kafe. Setelah teman ngedate-nya pergi, Ui Kang malah dianggurin dan diminta untuk pulang duluan. Setelah Ui Kang beranjak pergi, dia melihat Yeonji menghampiri beberapa pemuda dan ikut naik motor bersama mereka. Takut terjadi sesuatu dengan Yeonji, Ui Kang pun langsung melacak di mana keberadaan gadis tersebut. Ternyata benar dugaan Ui Kang. Yeonji dan temannya dibawa ke sebuah tempat pelacuran oleh cowok yang bersamanya di kafe. Mereka bertemu dengan wanita kakak kelasnya bernama Sung Yeon yang bisa dikatakan sudah senior di bidang pelacuran yang berniat untuk menjual Yeonji. Karena menolak apa yang diminta wanita jalang tersebut, Yeonji hampir digampar guys. Untungnya Ui Kang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Yeonji. Dia juga menghajar pemuda-pemuda lemah yang sok jagoan tersebut untuk memberikan pelajaran. Setelah Yeonji dan temannya pergi, tiba-tiba Sung Yeon nekat menusuk perut Ui Kang. Namun dengan satu pukulan saja dari Ui Kang, Sung Yeon langsung geblak tak sadarkan diri guys. Esok harinya Yeonji menghampiri Ui Kang yang sedang bersantai dan ngobrol bersama. Malamnya ketika Ui Kang dan Yeonji akan pulang dari mencari makan, tak sengaja mereka melewati kerumunan polisi yang sedang menyelidiki sebuah kasus. Tepat di tempat yang sama, dia memukuli pemuda berandalan yang akan menjual Yeonji. Tak lama setelah itu mobil Ui Kang dihentikan oleh detektif yang bernama Lee Yong Ho. Detektif tersebut bilang ada beberapa pemuda yang ditikap di gelanggang es bawah tanah. Selain itu dia juga menjatuhkan beberapa pertanyaan untuk Ui Kang. Setelah itu Ui Kang dibiarkan untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, Ui Kang langsung mencari informasi tentang kasus tersebut. Dan keesokan harinya, detektif Lee datang menemui Ui Kang di rumahnya. Dia bermaksud menanyakan rekaman CCTV sebuah mobil yang melewati tempat penikaman yang diambil 30 menit sebelum kejadian.
Detektif itu tahu jika itu adalah mobil Wikang, namun Wikang dapat mengelak. Detektif Lee juga berniat untuk mengajukan pertanyaan pada Yonji, namun Wikang melarangnya. Dia meminta detektif tersebut untuk segera pergi. Wikang kemudian menghampiri Yonji. Dia memahami situasinya saat dalam kilas balik yang menunjukkan dia menghampiri seorang gadis remaja yang ingin bunuh diri. Dia ingin tahu apa yang gadis tersebut inginkan, lalu dia memeluk gadis itu dari belakang. Tak lama setelah itu gadis tersebut tak sadarkan diri. Kemudian Sung Yeon menelepon Yonji dan Wikang meminta telepon tersebut. Sung Yeon meminta Wikang untuk menemuinya di pintu masuk Hyundai karena dia memiliki pisau yang terdapat sidik jari milik Wikang. Karena Sung Yeon mengancam akan menyerahkan pisau itu ke polisi, akhirnya Wikang pun setuju untuk bertemu. Sebelum pergi, Wikang memberikan gelang pelacak untuk Yonji dan memintanya untuk tetap di rumah. Setelah itu Wikang pun pergi. Karena dompet Yonji yang masih ada pelacak di dalamnya di bawah Sung Yeon, akhirnya Wikang menemukan tempat yang sebenarnya. Sung Yeon pun terkejut dengan kehadiran Wikang yang menemukan keberadaannya bersama teman penjahatnya. Penjahat itu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Wikang. Namun rupanya pria bertubuh gempal tersebut tidak ada apa-apanya bagi Wikang. Wikang lalu memaksa si penjahat untuk memberikan pisau yang dikatakan Sung Yeon. Penjahat itu pun memberikan pisau tersebut, namun dia juga melawan Wikang dengan tembakan lalu kabur begitu saja. Ketika Wikang akan keluar, tiba-tiba saja seorang pria bernama Yuri muncul melawan Wikang. Yuri adalah seorang pembunuh Rusia yang dilatih di Spetsnaz. Bukan pembunuh legendaris namanya kalau Wikang tidak bisa mengalahkan penjahat manapun. Ketika Wikang pulang, dia mendapati sebuah gesekan roda mobil dan CCTV di halaman rumahnya telah rusak. Selain itu juga banyak jejak sepatu mengotori lantai rumahnya. Rupanya Yonji telah diculik. Lalu Wikang melacak Sung Yeon ke apartemen. Di sana dia mendapati teman Yonji yang bernama Hyejo sedang dipaksa untuk melayani dua pemuda mesum. Untung Wikang datang dan langsung menghajar pemuda-pemuda tersebut. Setelah Wikang melihat Sung Yeon yang berusaha melarikan diri, dengan cepat Wikang mengejarnya dan berhasil menangkap wanita tersebut yang hampir masuk ke mobil komplotannya. Wikang mengikat Sung Yeon dan menggali informasi darinya tentang ring perdagangan seks yang melibatkan mafia Rusia dan juga seseorang yang telah meminta Yonji. Dengan terpaksa Wikang melukai paha Sung Yeon yang mulus agar mau mengatakan di mana tempat orang yang memboking Yonji. Dengan menahan sakit, akhirnya Sung Yeon mengatakan jika orang itu ada di sebuah hotel. Namun dia tidak tahu siapa orang tersebut, karena yang tahu cuma kakak Sung Yeon yang merupakan seorang germo. Wikang pun segera pergi ke hotel yang dimaksud Sung Yeon. Dan ketika detektif Lim menemukan Sung Yeon, wanita tersebut telah tewas kehabisan darah. Sesampainya di hotel, Wikang langsung berhadapan dengan banyak penjahat. Dengan membabi buta, Wikang menghabisi semua penjahat yang berusaha menghalanginya. Setelah sekian lama menghabiskan tenaga melawan penjahat dan berhasil mengalahkan mereka, Wikang bertemu dengan Yuri, seorang pembunuh Rusia yang dilatih di Spetsnaz dan mengetahui keberadaan Yonji. Dia bilang Yonji akan segera dibawa jam 8 pagi yang saat itu berada di stasiun kargo Dongyong, Vladivostok, Irina. Wikang kembali masuk ke hotel dan melarikan diri dari Yuri, namun Yuri memaksa untuk berhadapan dengan Wikang. Wikang berhasil meloloskan diri dengan melompat dari jendela hingga dia terhempas menimpa sebuah mobil yang ternyata milik detektif Lee. Detektif itu langsung menghampiri Wikang dan menodongkan pistol. Detektif itu ternyata tahu jika yang membunuh Sung Yeon adalah Wikang. Akan tetapi Wikang berhasil merebut pistol detektif Lee dan membawa detektif itu pergi bersamanya. Mereka menuju pelabuhan yang dimaksud oleh Yuri. Setelah melihat Yonji berada di sebuah mobil, Wikang langsung tancap gas menabrakkan mobilnya pada mobil yang membawa Yonji. Akhirnya Yonji pun selamat. Akan tetapi tiba-tiba muncul penjahat lagi yang berusaha menggagalkan Wikang. Tanpa basa-basi, Wikang langsung menembak penjahat tersebut dan mengambil ponsel di sakunya. Wikang menggunakan ponsel itu untuk menelepon seseorang, dan ternyata yang berdering adalah ponsel milik detektif Lee.
Wigang pun menjadi tahu bahwa detektif Lee adalah detektif suap dari perdagangan wanita. Karena bukti ada di tangannya, Wigang lalu memanfaatkan detektif Lee untuk membersihkan jejaknya. Wigang berpura-pura menjadi salah satu korban dan dibawa ke rumah sakit bersama Yeonji. Kemudian detektif Lee mendatangi Wigang di rumah sakit dan bertanya bagaimana Wigang tahu bahwa dia adalah detektif suap. Wigang pun menjelaskan panjang lebar bagaimana dia bisa tahu tentang hal itu. Wigang juga berjanji akan memberinya uang asalkan dia mau memberitahu siapa orang yang telah menjual Yeonji. Detektif itu pun mengatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan mafia Rusia. Wigang lalu meminta Lee untuk menemukan pria yang akan menjual Yeonji. Selanjutnya Wigang menemui salah satu rekannya pemilik lapangan tembak untuk meminta bantuan mendapatkan senjata dari pasar gelap. Meskipun awalnya menolak, akhirnya teman Wigang mengabulkan permintaannya. Wigang meminta sebuah sniper M200 dengan peredam senapan. Mendengar hal itu, sahabat Wigang pun terkejut. Setelah itu istri Wigang menelepon, tentunya untuk menanyakan kabar sang suami dan juga Yeonji. Lalu detektif Lee menghubungi Wigang untuk memberikan informasi bahwa para penjahat yang disebut broker menjual para wanita ke Rusia. Dan jika sebelumnya Yeonji berhasil dibawa, dia akan menuju kamar hotel yang dipesan atas nama Park Hyung-jo. Tak berpikir lama, Wigang langsung mendatangi hotel yang dikatakan detektif Lee dan menghabisi penjahat yang menghalanginya. Namun dia juga berhasil mendapatkan informasi dari salah satu anak buah Park Hyung-jo mengenai tempat perkumpulan wanita yang akan diperdagangkan. Dan pada akhirnya Wigang membunuh pria tersebut dan menghubungi jasa pembersih jejak pembunuhan untuk membersihkan tempat tersebut beserta mayat-mayatnya. Kemudian Wigang kembali menemui sahabatnya untuk meminta senjata yang dia pesan. Dia pun segera mencoba senapan canggih tersebut. Malamnya Wigang menelepon detektif Lee. Lee menginformasikan bahwa sebenarnya wanita yang mengaku sebagai ibu Yeonji bukanlah ibu kandungnya. Karena ibu kandung Yeonji sendiri meninggal dalam kecelakaan 3 tahun yang lalu. Dan yang membawa Yeonji ke Park Hyung-jo adalah ibu tirinya sendiri tersebut. Park Hyung-jo adalah seorang ketua pengadilan pusat yang memiliki pengaruh politik yang sangat kuat. Wigang langsung datang ke tempat persembunyian Hyung-jo dan menjajal senjata barunya untuk menghabisi para penjaga dari jarak jauh. Setelah masuk ke tempat tersebut, Wigang harus kembali berhadapan dengan juri. Dan yang mengejutkan lagi ternyata detektif Lee juga ada di sana dan menjadi bagian dari mereka. Lee berhasil melumpuhkan Wigang untuk sesaat dan membawanya menghadap Hyung-jo dan berkenalan. Kemudian detektif Lee membawanya pergi kembali dan di saat itulah ketika ada kesempatan, Wigang langsung menghabisi Lee dan juga rekan-rekannya. Namun setelah itu dia harus kembali berhadapan dengan Yuri si pembunuh Rusia. Pertarungan sengit di antara mereka pun kembali terjadi. Akan tetapi pada akhirnya Wigang berhasil menembak Yuri beberapa kali, lalu menendangnya hingga menerobos kaca dan terjatuh masuk ke kolam hingga tewas. Setelah itu Wigang menghampiri Park Hyung-jo. Wigang bertanya tentang Mami Baby pada pria itu. Hyung-jo mengatakan bahwa dia adalah seorang germo yang membeli dan menjual wanita kelas atas. Wigang meminta Hyung-jo untuk menemukan wanita itu, namun dia mengelak. Tapi dia bilang yang bertanggung jawab atas semua itu adalah Mami Baby sendiri, dan dia meminta Wigang untuk mencarinya sendiri pula. Karena merasa sia-sia bertanya, Wigang akhirnya membunuh Park Hyung-jo. Selanjutnya teman istri Wigang yang sedang nongkrong bersama berpamitan untuk ke toilet. Akan tetapi dia malah berniat pergi dan menerima telepon dari nomor Park Hyung-jo yang ternyata telah dibawa oleh Wigang. Entah kapan Wigang menyusul sang istri, tiba-tiba saja dia sudah berada duduk di kursi belakang mobil teman Hyun-so yang ternyata adalah Mami Baby si germo. Dengan menodongkan senjata, Wigang membawa Mami Baby ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di sana Wigang berjanji akan merawat Yeonji lalu menembak germo tersebut dan meninggalkannya begitu saja. Di akhir cerita, Wigang menghampiri sang istri di pantai Jeju. Mereka pun berpelukan dan di sampingnya berdiri Yeonji menghadap matahari yang mulai tenggelam. Lalu film pun selesai. Itu tadi friend alur cerita film The Killer, A Girl Who Deserves to Die. Semoga dapat menjadi referensi tontonan rebahan kalian di rumah ya. Saya pamit dulu, bye-bye.